Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat video pembelajaran secara daring. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus mempersiapkan sebuah LMS. Nah, kali ini LMS yang kita gunakan adalah Google Classroom. Nah, setelah ini kita akan menginvite siswa kita, peserta didik kita untuk join pada Google Meet. Jadi nanti kita akan bagi 3 sesi. Yang pertama sesi Google Meet, yakni kita menyampaikan materi pembelajaran, apa saja tujuannya, apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik pada Google Meet. Yang kedua, sesi kedua peserta didik belajar secara mandiri mengerjakan rangkaian tugas yang kita berikan. Dan yang ketiga, penutup kita akan Google Meet lagi dengan siswa mereview hasil dari pembelajaran. Oke, langkah yang pertama adalah kita invite peserta didik untuk join dengan kita di Google Meet yang akan kita share linknya ke dalam Google Classroom. Nah, lalu link dari Google Meet ini kita kopikan ke dalam Classroom. Kita invite peserta didik kita. Silahkan kita post. Lalu kita menunggu peserta didik kita untuk join bersama kita di dalam Google Meet yang telah kita aktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Apa kabar Ananda semuanya pada hari ini? Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah baik. Senang berjumpa Ananda kembali pada mata pelajaran administrasi, server, dan jaringan. Sebelumnya Ananda dimohonkan nanti mengisikan absensi yang linknya sudah Bapak share di dalam Classroom. Jadi absensinya sudah Bapak share di dalam Classroom. Nanti tolong diisi ya. Ya Pak. Semoga kita semuanya terhindar dari segala macam penyakit dan diberikan kesehatan. Dan semoga kita bisa bersekolah kembali seperti biasa. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Apa saja yang akan kita bahas, yakni peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan rasa penuh ingin tahu dan kemandirian. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi proses-proses pada instalasi sistem operasi jaringan. Dan yang ketiga, peserta didik nanti berdiskusi dengan kelompoknya mengklasifikasikan metode-metode pada sistem operasi jaringan. Nah, Ananda, dalam proses pembelajaran nanti Bapak harapkan dengan sungguh-sungguh dan bersama teman-temannya mendiskusikan apa yang telah Bapak instruksikan pada materi pembelajaran. Nah, pada bahan ajarnya yang sudah Bapak share di dalam Classroom, nah Bapak sudah share, itu ada e-modul. Tinggal diklik saja e-modulnya. Nah, kita akan membahas yang pertama itu tentang apa itu sistem operasi jaringan dan sistem operasi biasa. Nah, sebelumnya di kelas 1 kita sudah membahas sistem operasi. Nah, di kelas 11 kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Oke. Sebelumnya Bapak ada sebuah video. Nanti tolong Ananda tonton. Videonya juga sudah Bapak share di dalam Classroom. Nah, ini ada video, ntar Bapak sharekan ke Ananda semuanya. Nah, ini mungkin Ananda sudah tahu ini channel YouTube siapa. Jadi nanti silakan tonton materi-materinya. Nah, ini tentang sistem operasi. Ada sistem operasi mengendalikan akses terhadap dan CLI. Setelah nanti Ananda mempelajari hal tersebut, akan ada Bapak share di dalam Classroom juga tugas-tugas yang harus Ananda kerjakan. Tugasnya itu namanya adalah LKPD. Nah, ini Bapak share ke Ananda, tinggal dibuka di Classroom. Nah, ini dia. Diskusi kelompok. Ananda akan tentang klasifikasi jenis-jenis sistem operasi. Dan yang kedua, proses instalasi sistem operasi jaringan. Dan yang ketiga,
mengklasifikasi metode-metode. Di sini ada langkah kerjanya dan ada soalnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Serta Ananda diharapkan membuat sebuah kesimpulan. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran kita pada hari ini sebelum Ananda berdiskusi dengan teman-temannya melalui grup WA. Akan buat grup WA grup. Jadi ada WA grup kelompoknya. Di dalam grup itulah nanti Ananda berdiskusi mengerjakan yang Bapak berikan. Ini soalnya. Jadi soalnya ada 4. Nanti Ananda pilih salah satu dari teman kelompoknya yang mempresentasikan hasil kerja kelompok. Cukup jelas dengan Ada, Pak. yang harus kita kerjakan pada hari ini? Jelas, Pak. Oke. Dan, Pak. Nah, pada hari ini Bapak tunggu tugasnya itu Ananda kerjakan dalam waktu 2 jam. Jadi 2 jam lagi kita akan Google Meet mereview hasil dari pekerjaan kelompok Ananda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak sudahi Google Meet kita pada sesi yang pertama ini. Selamat bekerja dengan teman-teman kelompoknya, diskusikan soal-soal yang telah Bapak berikan. Oke, terima kasih Ananda. Amin. Akan diskusi bersama kelompoknya. Berjumpa kembali buat Ananda. Gimana diskusi kelompoknya? Ada yang masalah? Ada ini? Kira-kira kesulitannya apa? Hambatannya apa diskusi kelompoknya? Kesulitannya paket, Pak. Paket ya Sakila ya. Kenapa paketnya? Ya, Pak. Paket habis, Pak. Orangnya suka nge-rate cuma chatnya, Pak. Oh, jadi cuma di-read aja ya diskusi Orang sibuk, kelompoknya Pak. ya. Ada yang Ya, Pak. Orang tuh sibuk kali, Pak. dia mungkin ada ini kesulitannya apa dalam diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas yang tadi? Jaringan mungkin, Pak. Jaringan ya. Rumah di ujung. Ya, susah dapat Ya, Pak. informasi. Rumah di hutan, Pak. Nggak ada jaringan loh, Pak. Ya, ya. Memang kendala kita belajar daring ini adalah jaringan dan kuota. Nah, semoga ini Mati lampu juga, Pak. yang dari pemerintah segera masuk ke HP kita masing-masing. Setuju ya? Setuju. Setuju. Yeay. Oke. Kita lanjut. Kita akan mereview hasil diskusi kelompok. Nah, Bapak, tiap kelompok satu pertanyaan saja. Silahkan Ananda sampaikan hasil diskusi kelompok Ananda. Oke, kelompok mana yang mau menjawab? Silahkan aktifkan mic-nya. Kelompok dia, Pak. Oke, silakan dia. Perbedaan dari sistem operasi dengan sistem operasi jaringan adalah pada layanan yang diberikan kepada user. Layanan yang diberikan kepada user. Nah, kalau untuk sistem operasi jaringan, layanannya berupa seperti apa? Untuk memfasilitasi antar semua hardware pada sebuah komputer agar supaya terhubung dan bisa saling berinteraksi. Ya, salah satu contohnya seperti ada yang untuk server, ada DHCP, ada DNS server. Nah, jadi nanti materi kita selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi pada server. Kita lanjutkan. Kelompok siapa? saya Oke, Latifah, silahkan. kelebihan dari sistem operasi berbasis GUI yaitu desain grafis yang lebih menarik, terus mudah digunakan, terus menarik minat pengguna. Kalau kekurangan dari sistem operasi berbasis GUI membutuhkan memori yang besar, sangat bergantung kepada hardware, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer dan kurang fleksibel. Kalau yang CLI, kelebihannya pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar. Kalau kekurangannya mode operasi teksnya tidak user friendly dan tidak kompatibel software grafis. Oke. Akhir kesimpulan. Ayo, kelompok siapa kesimpulan? Kelompok Sofia, Pak. Oke, silakan Sofia. Perbedaan antara sistem operasi dengan sistem operasi jaringan adalah pada layanan yang diberikan kepada user jika sistem operasi berfungsi untuk memfasilitasi antara semua hardware pada sebuah komputer.
agar supaya terhubung dan bisa saling berinteraksi. Sedangkan sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berfungsi untuk memberikan layanan sebuah server yang terpasang seperti DNS, server, web server, dan lainnya kepada para user atau klien. Sistem operasi jaringan terdiri dari sistem operasi open source dan sistem operasi closed source. Jenis sistem operasi jaringannya ada dua, yaitu GUI dan CLI. Oke, bagus, sudah lengkap ya kesimpulan dari kelompok Sophia. Jadi kita harus membedakan terlebih dahulu apa itu sistem operasi dan apa itu sistem operasi jaringan. Jadi kalau seperti biasa dia mengelola hardware yang terhubung. Kalau yang sistem operasi jaringan dia mengelola layanan yang diberikan kepada user. Di DNS server, layanan DNS, layanan web, layanan DHCP. Nah, itu kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Pada pembelajaran hari ini juga nanti Bapak akan ada men-share di dalam classroom tentang latihan yang harus dikerjakan. Jadi latihan itu sudah Bapak share menggunakan Google Classroom. Nanti latihannya pakai Google Form. Batas mengerjakannya adalah tanggal 4 Oktober jam 12 malam. Jadi Ananda masih bisa waktu untuk membacanya dulu, baru nanti mengerjakannya. Batas waktunya sampai jam 12 malam tanggal 4 Oktober. Oke, sudah jelas ya apa yang mau kita kerjakan. Terima kasih atas diskusi yang telah Ananda lakukan dan Ananda sampaikan kepada kita semua di dalam Google Meet hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan kita akan membahas tentang konfigurasi instalasi sistem operasi jaringan menggunakan Debian 9.1 di VirtualBox yang bertipe GUI dan CLI. Nah, jadi hari ini kita masih teorinya, minggu depan kita akan bahas untuk yang praktikumnya. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, dan kalau ada keluar rumah, pakailah masker. Dan semoga kita segera masuk sekolah seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Ya, setelah tadi kita selesai melakukan pembelajaran secara daring, sekarang kita cek apakah siswa sudah mengisi absen atau belum. Nah, ini sudah ada siswa yang mengisi absensi. Untuk tugas latihan, kita lihat memang belum ada yang mengirimkan yang mengerjakan. Mungkin masih ada beberapa siswa yang masih membaca bahan ajar di dalam sehingga nanti nilai latihannya dapat memuaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah video pembelajaran daring yang dapat saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita semua segera masuk sekolah seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan selamat siang semuanya.